Sahabat hidroponik sekalian, kali ini kami akan mencoba membuat nutrisi AB Mix dengan yang pertama bahan dan alatnya adalah gelas ukur, kemudian timbangan digital, selanjutnya pH meter, selanjutnya TDS untuk mengukur ppm dan juga SC, selanjutnya alat pengaduk, kemudian ada pun peralatan yang lain, diantaranya ada ember ya, atau jerigen yang volumenya 5-10 liter, kemudian ada juga corong dan juga wadah nutrisi dari stok A dan juga B. Kakak sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait masalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan dan mengaplikasikan nutrisi AB Mix ini. Jadi untuk bahannya yang pertama adalah larutan atau nutrisi A, kemudian nutrisi B, kemudian air bersih yang bisa kita ambil dari sumur jernih ya, dan tempat ada saluran air yang lain. Kemudian ada tanaman sayuran ya, tanaman sayuran. Selanjutnya sistem hidroponik ya, nanti kita akan membuatnya sistem hidroponik, apakah itu NFT, DFT atau rakit api. Selanjutnya kita akan langsung melakukan pembuatan nutrisi AB Mix. Yang pertama kita tuangkan air secara perlahan ya, dengan sebelumnya kita akan melabeli ember atau tempat penampungnya ini dengan tinggi ya, atau volume air yang nanti akan kita taruh secara maksimal ya. Di total keseluruhan nanti air beserta dengan campuran nutrisinya adalah 5 liter dari total keseluruhan campuran tersebut. Jadi untuk prosedurnya adalah yang pertama siapkan ember ya, kemudian campur ukuran TDS ini, kemudian masukkan air tersebut ke dalam ember secara bertahap 1 liter, kemudian setelah itu setelah dirasa cukup ya, kita akan coba hitung dari keasaman atau pH air tersebut. Apabila pH tersebut asam ya, maka akan kita masukkan pH up. Tapi kalau pH-nya terlalu basah atau basa, karena pH yang kita kendaki ini adalah 5,5 sampai 6,5, kita gunakan pH down untuk melakukan itu. Dan dari hasil analisis kami dari pH tersebut terlihat bahwa pH-nya menuliskan angka di atas 7, yaitu 8, sehingga akhirnya merupakan dan keasamannya adalah basa, sehingga digunakan aplikasi mencampur larutan pH dot. Kemudian setelah dimasukkan dengan porsi 1 cc setiap pengaplikasian, kita akan coba cek apakah sudah turun pH di dalam air tersebut. Jika masih belum turun, maka terus diberikan pemberian 1 cc kembali hingga pH yang kita kehendaki itu terjadi. Dalam hal ini kita cukup menggunakan 2 cc. Ternyata kondisi pH ideal yang kita kehendaki sudah mencapai derajat yang memang kita butuhkan untuk dalam proses nanti pembuatan nutrisi AB Mix. Ini bisa kita lihat dari hasil pH meter bahwa menunjukkan angka di antara 5,5 hingga 6,5 nilai derajat keasaman. Baik, jadi ini penggunaan pH down ternyata mampu mengurangi derajat keasaman dari air tadi yang akan kita gunakan sebagai larutan untuk mencampur nutrisi A. Selanjutnya kita akan memasukkan nutrisi A ke dalam ember atau wadah yang tadi sudah kita ukur pH-nya ya. Jadi selanjutnya
Selanjutnya kita masukkan nutrisi A ke dalam ember tadi yang sudah kita labeli, yang isinya adalah air yang sudah kita ukur pH-nya yang sudah sesuai. Kita campurkan secara perlahan keseluruhan nutrisi A ya. Jadi tadi sudah kita timbang nutrisi A ini beratnya 1 kilogram untuk 5 liter air total ya, total keseluruhan ini. Kemudian diaduk, kemudian dilakukan pencampuran kembali mikronutrisi. Selain tadi nutrisi A yang isinya kalsium nitrat, kita campurkan kembali mikronutrisi, kemudian diaduk menggunakan alat pengaduk agar nutrisi tersebut bisa terlarut sempurna di dalam air. Begitulah proses pengadukan yang dilakukan oleh rekan kami. Setelah dirasa cukup, baik, selama proses pengadukan kita bisa melakukan ya, baik, kita akan melakukan penambahan air dari campuran nutrisi A tadi yang sudah dilarutkan di dalam 3 liter air. Jadi untuk pengaplikasian ini ingat bahwa 1 kilogram nutrisi A nanti akan kita larutkan dengan di total 5 liter air. Tadi sudah 3 liter, berarti kita tinggal menambah secara perlahan-lahan apakah nanti volumenya sudah memenuhi 5 liter di campuran yang sudah digunakan tadi. Baik, kita akan coba masukkan ke gelas kapur secara perlahan airnya. Kita akan coba tambahkan secara perlahan 1 liter air. Kita tambahkan secara perlahan sambil kita mengamati tinggi ember yang sudah kita tandai volume airnya. Jika masih kurang maka perlu ditambah kembali airnya sehingga nanti total volume larutannya adalah 5 liter. Baik, kita tambahkan secara perlahan hingga mencapai batas 5 liter. Baik, setelah larutan siap, larutan A, stok A, kita akan coba cek atau ukur dengan alat TDS berapa ppm yang ada. Jadi yang kita kehendaki nilai ppm-nya adalah di range 900 hingga 1200. Jadi kita akan nanti coba lihat berapa. Selanjutnya kita akan mulai TDS membuat larutan stok B ya. Kita masukkan secara perlahan-lahan di wadah atau di ember. Jadi aplikasi ini sama, penggunaannya atau prakteknya sama seperti pembuatan larutan stok A. Jadi nutrisi A ini dilarutkan terlebih dahulu di 3 liter air ya. Lalu kemudian diaduk secara merata. Nah, perlu diingat sebelumnya kakak sekalian bahwa sama seperti proses awal tadi, bahwa setelah air dimasukkan ke ember ya, jadi kita masukkan terlebih dahulu 3 liter karena yang kita hendaki ini kan nanti larutan ini campurannya volumenya adalah 5 liter. Jadi kita ukur dulu pH-nya ya sehingga mencapai pH netral. Kalau misalnya dia terlalu basah maka diberikan pH down, apabila asam maka diberikan pH up. Nah, kemudian kalau sudah itu, kemudian kita masukkan, kita aduk, lalu setelah diaduk kita tambahkan kembali air ke dalam larutan yang tadi sudah diaduk bersama dengan larutan atau nutrisi B sehingga mencapai volume air 5 liter ya. Kemudian setelah diaduk kembali merata ya, kemudian kita ukur
PPM-nya menggunakan alat yang bernama TDS. Ya, untuk PPM yang dikehendaki sama seperti larutan stok A, yaitu antara 900 hingga 1200 ppm. Setelah itu kita tutup ya, sehingga praktek pembuatan larutan stok A dan juga stok B sudah berhasil kita lakukan. Selamat mencoba.